Setelah pemecatan Lila, Dina merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Namun hal itu tidak lama mengalihkan perhatiannya dari kasus besar yang masih menggantung, kasus penyelewengan anggaran yang melibatkan Pak Aditya, seorang pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Meskipun kejadian dengan Lila masih terngiang di benaknya, Dina tahu bahwa ini adalah kesempatan terbesar dalam karirnya, dan ia tidak bisa membiarkan apapun menghalangi jalannya. Dina duduk di depan laptopnya, menatap dokumen yang sudah terkumpul selama beberapa minggu terakhir. Kasus ini bukan hal yang mudah. Pak Aditya adalah orang yang sangat dihormati, bahkan di luar kantor. Namun, setelah penyelidikan mendalam, Dina berhasil menemukan beberapa petunjuk yang menunjukkan adanya manipulasi anggaran yang sangat besar. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Namun, semakin ia mendalami, semakin terasa tekanan yang datang dari segala arah. Setiap langkahnya penuh dengan ketegangan, karena jika ia salah atau membuat kesalahan sekecil apapun, bisa jadi ini akan menghancurkan karirnya. Bahkan, ia merasa ada ancaman yang mengintai dari pihak yang tidak ingin kasus ini terbongkar. Pagi itu, Dina duduk di ruangannya yang kecil di kantor, menatap printout dokumen yang ada di atas mejanya. Andre masuk, tampak serius. "Dina, saya dengar kamu masih melanjutkan penyelidikan soal Pak Aditya. Jangan terlalu gegabah." Dina menatap Andre dengan tegas. "Saya tidak gegabah, Andre. Saya hanya mencari keadilan." Andre menggelengkan kepala. "Keadilan itu ada, tapi ini bukan kasus yang bisa diselesaikan hanya dengan tekad. Pak Aditya itu bukan orang sembarangan. Dia punya kekuasaan di atas kita semua. Jika kamu melanjutkan ini, bisa-bisa kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga reputasimu akan hancur." Dina menggigit bibir, menahan emosi yang mulai menguar. "Saya tidak peduli dengan reputasi saya, Andre. Yang saya pedulikan adalah kebenaran. Jika saya berhenti sekarang, itu artinya saya membiarkan kejahatan ini terus berlangsung. Saya tidak akan melakukan itu." Andre menatapnya dengan khawatir, namun tidak berkata apa-apa. Dina tahu Andre ingin melindunginya, namun ini adalah langkah yang harus ia ambil. Ia tidak bisa mundur lagi. Hari itu, Dina memutuskan untuk menemui salah satu narasumber yang dia percayai, seorang mantan karyawan di proyek yang dikelola oleh Pak Aditya. Setelah beberapa menit berbicara, narasumber itu mulai menceritakan kisah yang membuat Dina semakin yakin akan penyelewengan itu. "Pak Aditya itu pandai sekali menutupi jejaknya, Dina," kata narasumber itu dengan suara bergetar. "Tapi saya tahu ada beberapa pembayaran yang tidak jelas, transfer yang seharusnya digunakan untuk proyek, malah masuk ke rekening pribadi orang-orang dekatnya." Dina mencatat setiap kata yang keluar dari mulut narasumber itu. Namun saat ia menoleh, ia merasa ada yang aneh. Narasumber itu terlihat gelisah, seolah khawatir jika ada yang mendengar. Dina segera menutup bukunya, berusaha untuk tetap tenang. "Tapi kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ini sudah terlalu jauh," kata narasumber itu, suara semakin pelan. "Jika kamu teruskan, bisa-bisa nyawa kamu juga jadi taruhan." Dina merasa darahnya berdesir. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman kosong. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. "Saya sudah terlalu jauh, saya akan melanjutkannya." Narasi narasumber itu semakin memperkuat keyakinannya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ia harus membawa ini ke permukaan meskipun harga yang harus dibayar mungkin sangat mahal. Beberapa hari setelah itu, Dina semakin terpojok. Ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia meninggalkan kantor, mobil yang sama sepertinya mengikuti dari kejauhan. Setiap panggilan telepon yang tak terjawab dan pesan yang tidak terkirim semakin memperburuk perasaannya. "Siapa yang mengawasi saya?" Dina berbisik kepada dirinya sendiri saat ia berjalan pulang dengan perasaan cemas. Di tengah jalan, ponselnya berdering. Itu adalah pesan singkat dari Andre. "Dina, hati-hati. Saya mendengar ada yang mencurigakan di luar sana. Mungkin kamu sudah tahu siapa yang saya maksud." Dina membaca pesan itu dengan perasaan dingin. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terintimidasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketegangan yang begitu nyata. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga keselamatan pribadinya. Namun, ini adalah perjuangan untuk kebenaran, dan ia sudah siap untuk membayar harga apapun. Keesokan harinya, Dina menghubungi sumber lainnya, mencoba untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Namun, kali ini, saat ia tiba di lokasi yang telah disepakati, ia dikejutkan oleh kenyataan yang tak terduga. Sumber yang ia hubungi
Yang sudah setuju untuk berbicara, ternyata hilang. Semua jejak yang mengarah ke dia mendadak menghilang begitu saja. Dina merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Ia membuka tasnya, menatap kembali dokumen-dokumen yang telah disusun dengan hati-hati. Setiap bukti, setiap detail yang ia miliki, terasa semakin rapuh, seolah-olah dunia ini menentangnya. Ia merasa seolah ada kekuatan besar yang siap menendangnya keluar dari permainan ini. Namun, Dina tak akan menyerah. Dengan tekad bulat, ia kembali ke kantor, siap menghadapi segala risiko yang mungkin datang. Kali ini, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Dengan hati yang penuh semangat, Dina menghubungi Andre. Kita harus membawa ini ke publik, Andre. Ini sudah terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Suasana di sekeliling Dina terasa semakin berat. Namun ia tahu, dengan satu langkah kecil, ia bisa meruntuhkan sistem yang telah lama menggerogoti negara ini. Saat semuanya tampak gelap, Dina tahu bahwa inilah momen untuk mencetak perubahan. Ini bukan hanya tentang saya, katanya pada dirinya sendiri. Ini tentang seluruh negara ini. Saya tidak akan mundur. Malam itu, Dina duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya layar laptop. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Sumber-sumber yang telah ia hubungi mendadak menghilang, dan jejak-jejak bukti semakin kabur. Namun, satu hal yang ia tahu, Pak Aditya tidak akan bisa terus bersembunyi. Ia hanya perlu waktu dan satu langkah yang tepat untuk membuat semuanya terbongkar. Dina menatap selembar foto yang ada di layar, foto transfer bank yang mencurigakan. Bukti bahwa uang negara telah dialihkan ke rekening pribadi Pak Aditya. Hatinya berdebar. Foto ini adalah kunci yang telah ia cari-cari. Namun, ia tahu bahwa jika ia membocorkannya begitu saja, ia akan berada dalam bahaya besar. Satu langkah ceroboh dan semua usahanya akan sia-sia. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Andre muncul di layar. Andre, ada apa? Jangan percayakan semuanya pada dirimu sendiri, Dina. Mereka mulai tahu kamu yang mengusut kasus ini. Suara Andre terdengar panik. Pak Aditya sudah menggerakkan orang-orangnya. Kamu harus berhati-hati. Saya baru saja mendengar kabar bahwa ada yang mengawasi kamu. Dina menggigit bibirnya, merasa cemas. Namun, ia tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Saya akan melanjutkan ini, Andre. Ini sudah terlalu jauh untuk berhenti. Tapi, Dina, kali ini bukan hanya soal pekerjaan. Mereka bisa saja menyakiti kamu. Dina menarik napas panjang. Saya tahu risikonya. Tapi kalau saya mundur, saya justru akan menjadi bagian dari masalah ini. Dan itu tidak akan pernah saya biarkan. Mendengar keteguhan suara Dina, Andre terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik, kalau kamu sudah memutuskan, aku akan membantumu. Tapi kita harus bergerak cepat, sebelum mereka lebih dulu bergerak." Beberapa hari setelahnya, Dina menerima sebuah informasi mengejutkan dari seorang sumber dalam. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Tetapi pesan itu cukup jelas. Pak Aditya akan melakukan pertemuan besar di gedung milik pengusaha besar yang terkait dengan proyek yang sedang diselidiki. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Dina segera menghubungi Andre. Aku tahu di mana mereka akan bertemu. Jika kita bisa merekam percakapan itu bisa menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Andre menyarankan, kamu harus pergi dengan hati-hati. Jangan memberitahu siapapun tentang rencanamu. Dina mengangguk. Meskipun Andre tidak bisa melihatnya. Aku akan pergi sendiri. Ini kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Malam itu, Dina menyusup ke gedung tersebut dengan mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Ia berbaur dengan orang-orang yang tampaknya tidak mencurigai kehadirannya. Dengan langkah cepat, ia menuju ruangan tempat pertemuan akan berlangsung. Saat Dina berhasil menyelinap ke dalam ruangan, ia menemukan posisi yang cukup baik untuk menyembunyikan dirinya sambil tetap bisa mendengar percakapan yang berlangsung. Hatinya berdegup kencang saat mendengar suara Pak Aditya dan beberapa orang lainnya memasuki ruangan. Mereka mulai berbicara tentang proyek-proyek yang selama ini Dina selidiki. Tentang bagaimana mereka bisa mengalihkan sebagian besar anggaran tanpa terdeteksi oleh pengawas. Pak Aditya, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada orang luar yang tahu tentang ini. Suara salah seorang dari mereka terdengar gelisah. Pak Aditya tertawa dingin. Tenang saja, mereka semua bodoh. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Kita sudah cukup pintar untuk menutup semua jejak. Dina menahan napas, merasa setiap kata yang mereka ucapkan adalah bahan yang bisa menghancurkan mereka.
Ia dengan hati-hati mengeluarkan ponsel dan mulai merekam percakapan tersebut. Setiap detik semakin banyak bukti yang terkumpul dan semakin yakin Dina bahwa ini adalah saatnya untuk bergerak. Namun saat ia hendak keluar, tanpa sengaja ia menjatuhkan beberapa barang. Suara itu sangat keras dan ruangan itu hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Dina merasa darahnya menyurut. Ia tak punya waktu untuk berpikir. Hanya berlari secepat mungkin. Namun, mereka sudah tahu dia ada di sana. Kejar-kejaran berlangsung di dalam gedung yang gelap. Dina bisa merasakan mereka mengejarnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia ini ingin menjatuhkannya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Akhirnya, setelah berlari selama beberapa menit, yang terasa seperti seumur hidup, Dina berhasil melarikan diri. Ia keluar dari gedung dan bersembunyi di dalam taksi yang sudah menunggunya di luar. Cepat, cepat, arahkan ke kantor. Dina memberi perintah dengan napas terengah-engah. Pagi harinya, berita tentang skandal besar yang melibatkan Pak Aditya mulai tersebar. Dina tidak hanya mendapatkan rekaman percakapan yang bisa membuktikan penyelewengan anggaran, tetapi juga foto-foto lain yang mengungkap aliran uang haram ke rekening pribadi Pak Aditya. Semua bukti itu membuatnya tak bisa dihentikan lagi. Beberapa hari setelahnya, polisi akhirnya menangkap Pak Aditya dan beberapa orang yang terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Pemberitaan tentang penangkapan itu mencuri perhatian publik, dan Dina menjadi sorotan media. Namun, meskipun ia merasa puas, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kebenaran yang ia ungkapkan tidak hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya keberanian dan kejujuran. Ketika Dina berdiri di depan gedung tempat ia bekerja, melihat sekelilingnya, ia merasa tenang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia capai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang yang tidak pernah punya suara. Ini baru awal, katanya dengan suara penuh tekad, menatap horizon yang tak pernah ia bayangkan bisa ia jangkau.